anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana gimana kondisinya hari ini? Pada sehat? Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah. Sehat Bu. Iya ya, kelihatan dari muka-mukanya pada segar. Mudah-mudahan pagi hari ini juga kalian tetap semangat untuk belajar di hari ini. Ya, walaupun kondisinya masih harus belajar daring, bukan berarti kita tidak menjaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan cara berolahraga ringan, kemudian berjemur gitu ya, makan makanan juga yang sehat, istirahat yang cukup, dan jangan keluar kalau misalnya nggak penting. Dan kalaupun memang harus keluar, jangan lupa untuk selalu menjaga atau selalu menerapkan protokol kesehatannya. Oke ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dipimpin oleh KM-nya. Mangga Agus, silahkan dipimpin. Siap Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru hari ini bermanfaat buat kita, baik sekarang maupun masa depan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Iya, terima kasih Agus. Oke, sebelum dimulai Ibu mau cek kehadiran. Hadir semua hari ini Agus? Teman-temannya? Hadir Bu. Tadi Sang Aji telat katanya, baru beli kuota Bu. Oh gitu. Iya Bu. Iya Bu, baru gabung Bu. Mohon maaf Bu, terlambat. Iya, nggak apa-apa. Ya karena kan memang kalau kondisi sekarang ya mau nggak mau ya gitu, kuota harus ada gitu, karena mungkin hampir setiap pelajaran pasti melaksanakan yang namanya Google Meet seperti ini. Oke ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, gitu, kita bahas dulu sedikit materi tentang yang minggu lalu, tentang kalibrasi. Ada yang masih ingat apa itu ada kalibrasi? Bu. Ya, ada Bu, saya Bu. Kalibrasi itu cara untuk menjaga keakuratan alat. Iya, ya betul ya. Jadi kalibrasi itu penting untuk menjaga bahwa alat yang kita gunakan, terutama alat ukur, itu selalu dalam keadaan akurat, gitu. Nah, penting nggak sih sebenarnya kalibrasi itu? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Saya. Ya? Ya, penting Bu kalibrasi. Ya, Hoi, silakan Hoi. Ya, kalibrasi itu ya jelas penting lah Bu. Dia berfungsi sangat baik, apalagi untuk alat-alat analisa, untuk uji apa gitu Bu. Itu berat kalibrasi itu sangat penting untuk penggunaan alat-alat, misalnya untuk uji protein atau uji karbohidrat. Jadi penting intinya lah Bu. Saya Ya, Bu. Iya. Penting karena kalau kita melakukan analisa, jika alat ukur yang kita gunakan tidak berfungsi dengan baik, maka kalibrasi adalah salah satu cara kita untuk meyakinkan bahwa alat ukur atau analisa yang kita gunakan tepat Bu. Itu Bu, maka pentingnya kalibrasi Bu. Betul. Ya, jadi penting sekali ya kalibrasi itu, apalagi untuk analisa-analisa, baik analisa secara fisik, kimia ataupun biologi, semua alat ukurnya, semua alat analisanya itu harus dikalibrasi. Bahkan di industri sendiri ada kegiatan secara rutin untuk kalibrasi untuk memastikan bahwa semua alat yang digunakan itu selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik. Nah, sekarang materi tentang teknik aseptis. Ada yang tahu apa itu teknik aseptis? Pernah dengar mungkin? Ya, Hoi? Ya Ibu, mungkin untuk mensterilkan gitu Bu, biar tidak ada bakteri atau apa gitu Bu, biar steril. Ya, betul. Biar steril. Ya. Kemudian Sri Wardani. Iya Bu, menyambung jawaban Hoi tadi Bu. Kalau alatnya sudah steril, otomatis untuk pengolahan produk itu pasti lebih tahan lama kan Bu, karena nggak ada mikrobanya. Ya. Oke. Sang Aji tadi raise hand. Iya.
Sama Bu, supaya bebas dari kuman Bu. Iya, Dia bebas harus diaseptiskan ya, sama Bu. Ya, Wetri. Wetri? Mau menjawab? Masih unmute itu. Bu, sama dengan dengan Sang Haji Bu, agar alat yang kita gunakan nanti bebas dari kuman. Ya, betul ya. Jadi teknik aseptis itu adalah cara bagaimana produk, kalau misalnya kita bikin mau produk pangan yang melibatkan bakteri itu tidak terjadi kerusakan gitu, atau kalau misalnya kita mau membuat suatu analisa mikrobiologi, membuat biakan murni itu tidak terjadi kontaminan. Nah, ada tidak sebenarnya kaitan dari materi kalibrasi dengan materi yang sekarang tentang teknik aseptis? Ya, Yus? Ada Bu. Ya? Itu kaitannya karena teknik aseptis juga nanti akan dipakai pada alat analisa yang perlu dikalibrasi. Ya, gitu ya. Jadi kalibrasi ataupun teknik aseptis ini adalah materi tentang untuk analisa gitu ya, untuk pengendalian mutu. Bagaimana mutu yang kita hasilkan itu selalu dalam keadaan dengan kualitas yang baik. Oke ya. Oke, hari ini Ibu akan share screen dulu. Udah lihat Bu, udah terlihat Bu. Udah Bu, udah. Oke. Jelas Bu. Sudah ya, sudah keluar ya? Sudah Bu. Udah Bu, udah keluar. Nah, oke ya. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu adalah dengan belajar materi ini diharapkan kalian nanti memiliki kompetensi untuk menjelaskan pengertian dan tujuan kerja aseptis, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja aseptis, kemudian menjelaskan metode sterilisasi dengan benar, menjelaskan teknik inokulasi secara aseptis, dan juga menerapkan cara kerja aseptis. Ya, nanti minggu depan kita praktek tentang materi atau teori yang disampaikan hari ini. Oke. Nah, ini ada gambar. Nah, apa sih yang bisa kalian amati pada gambar? Ini adalah yang di cup. Yang di cup ini adalah yogurt, maaf. Ini adalah yogurt, tapi dia penampakannya begini. Kemudian yang ini, yang cawan Petri itu adalah biakan murni. Hanya saja kalau kalian lihat di sini ada bintik-bintik yang beberapa warna. Ada yang hitam, ada yang kuning gitu kan. Kemudian sebenarnya ini dilapisi sama warna putih, koloninya putih susu. Mungkin ada yang mau menjawab? Apa sih? Bu? Ya, Saya Sang Haji. Bu. Mungkin itu alatnya nggak bersih ya Bu ya, ada koloni hitam-hitam itu ya Bu ya. Ya. Kemudian siapa tadi, Siti? Ya Bu. Mungkin pekerjaannya tidak pakai masker dan tidak pakai sarung tangan Bu. Ya. Oke, Hoy. Hai Bu, itu ini paling kontaminasi silang apa ya Bu ya? Itu yang warna hitam-hitam itu kayak jamur apa ya? Kontaminasi kayaknya. Oke, kontaminasi. Kemudian Sri Wardani. Mungkin tidak ada teknik aseptis tadi Bu, nggak ada pensterilan alat. Tidak ada Sehingga pensterilan alat. terkontaminasi. Oke, Sumanto tadi raise hand. Ada yang mau ditambahkan? Ada Bu, itu mungkin dari susunya itu tidak dipasteurisasi mungkin Bu. Jadi begitu. Iya. Nah, Ada lagi Bu. Ya, gimana Sang Haji? Mungkin bisa juga tempatnya kotor Bu, pabriknya Bu, atau area produksinya tidak bersih. Jadi seperti itu Bu, kontaminan Bu. Ya, oke. Jadi dari beberapa jawaban, dimulai dari alatnya yang tidak bersih, kemudian tadi mungkin pekerjanya nggak pakai masker atau nggak pakai sarung tangan gitu ya. Kemudian ada yang bilang alatnya tidak disterilkan terlebih dahulu, atau misalnya susunya yang harusnya dipasteurisasi dipanaskan ini tidak gitu langsung. Nah, itu juga beberapa kemungkinan yang memang terjadi akhirnya bisa mengakibatkan kerusakan seperti ini, terutama produk-produk yang melibatkan mikrobiologi di dalamnya dalam pembuatannya. Gitu ya. Nah, sekarang kalian
Ibu kasih LKPD ya. Kemarin kan kita masih dengan kelompok yang kemarin, satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang, ya, terdiri dari 3 orang. Kalian jawab ini LKPD. Jadi nanti LKPD-nya akan bentuknya seperti ini, ya, disajikan gambar yang tadi. Kemudian, apakah kalian pernah membuat yogurt sendiri di rumah? Kemudian, pernahkah kalian membuat yogurt namun hasilnya gagal? Atau pernahkah kalian melihat biakan murni yang ditumbuhi oleh kontaminan? Gitu ya, ini ada bahasa lain lagi nih, kontaminan. Apa ya kontaminan? Gitu kan. Nah, untuk menjawab masalah-masalah tersebut, silahkan secara berkelompok berdiskusi menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang teknik aseptis? Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang sterilisasi? Ya, apa yang kamu ketahui tentang metode sterilisasi? Kemudian jelaskan apa yang kamu ketahui tentang teknik inokulasi atau transfer aseptis. Kemudian, apakah semua bahan atau alat dapat disterilkan dengan semua metode sterilisasi? Dan apa yang kamu ketahui tentang kontaminan? Kemudian, menurut kalian ada tidak hubungan antara kerja aseptis dengan kerusakan yang terjadi pada produk pangan yang melibatkan mikroba? Jelaskan. Nah, yang kemudian, apa penyebab dari masalah tersebut? Yang tadi ya, digambar. Kemudian, apakah solusi dari masalah yang dikemukakan di atas? Nanti secara berkelompok kalian diskusi dan buat laporannya dalam peta konsep, maka nanti itu yang dibacakan ya atau dipresentasikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk pengerjaan LKPD-nya? Tidak, Bu. Jelas, jelas Bu, jelas. Cukup jelas. Ibu kasih waktu, karena lumayan banyak, Ibu kasih waktu 20 menit, cukup? Cukup, Bu. Siap, Bu, siap. Ya, silakan berkelompok, ya, mengerjakan, silakan kalian berdiskusi, cari informasinya, gali informasinya, bisa di e-modul, ya, PowerPoint yang semalam udah Ibu bagikan, kemudian bisa juga lewat artikel-artikel yang ada di internet, ya. Silakan berkelompok, nanti 20 menit kita mulai untuk berdiskusi. Angga ya. Ya, Bu. Oke. Udah ya, waktunya sudah habis 20 menit ya. Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Nanti tolong sebutkan nama dan dari kelompok berapanya, gitu ya, biar Ibu mencatat kelompok mana yang aktif. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang kamu ketahui tentang teknik aseptis ya, Sumanto? Wah, semangat sekali nih. Ya. Iya nih, saya kelompok 1, Bu. Iya. Kalau menurut saya itu segala upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme kontaminan ke dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan, atau juga untuk mencegah masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh yang kemungkinan besar akan mengakibatkan infeksi, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua itu cara untuk memperoleh keadaan bebas yang dari mikroorganisme kontaminan, Bu. Itu hasil diskusi kami, kelompok 1. Oke. Nah, ya. Dibahasnya nanti ya, kita jawab dulu, baru nanti Ibu akan mengemukakan betul tidak ya hasil diskusi kalian, gitu ya. Yang kedua, kelompok saya, Bu. Iya, saya, Siti. Nanti Wetri nomor 3 ya. Saya nomor 2, Bu. Ya, saya dari kelompok, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya dari kelompok 2, mewakili teman-teman. Berdasarkan hasil diskusi kami, sterilisasi itu adalah untuk mematikan atau membunuh semua mikroorganisme hingga sporanya dan selnya atau sel vegetatifnya yang terdapat dalam suatu bahan, alat, ataupun ruangan. Kemudian yang kedua, proses untuk memperoleh keadaan steril, Bu. Iya. Oke, tadi nomor 3 Wetri, nanti nomor 4 Sri Wardani ya. Iya, Bu. Saya dari kelompok 3, jawaban hasil diskusi kami mengenai apa yang kamu ketahui tentang teknik inokulasi. Yang pertama itu adalah proses memindah tanamkan biakan murni secara aseptis sehingga tumbuh organisme yang diinginkan. Kemudian jawaban yang kedua, suatu proses pemindahan biakan dari media saat media lain
untuk tujuan tertentu seperti regenerasi dan identifikasi bakteri. Sekian Bu. Ya, itu ternyata nomor 4 ya. Sri dulu, Sri Wardani nomor 3, tadi kelewat nomor 3. Ya, Sri. Iya Bu, terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3 tentang teknik inokulasi. Iya tadi ya Bu ya? Oh udah ya tadi ya. Oke, nomor nomor 5. Nomor 5, maaf. Nomor 5 tentang kontaminan itu ya Bu soalnya. Nah di sini menurut hasil diskusi kelompok kami, kontaminan adalah suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam pembuatan biakan murni. Saat ini kita akan menanamkan Escherichia coli, ternyata yang tumbuh bakteri yang lain. Nah gitu, jadi bahannya itu terkontaminasi. Itu menurut pendapat kami Bu. Ya. Oke, selanjutnya Sang Haji, mau nomor berapa Ya, Bu. Sang Haji? Kami dari kelompok 4 mau mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2 itu tentang metode sterilisasi, Bu. Metode sterilisasi ada 3. Yang pertama metode fisik, lalu yang kedua metode kimia, sama mekanis Bu atau filtrasi. Itu Bu 3 metode sterilisasi Bu. Demikian Bu. Ya. Oke, Yus. Kami yang nomor berapa ya? Nomor 6 Bu. Oke, jadi perwakilan dari kelompok kami hasil diskusinya apa menurut nomor 7 ya Bu ya, apa menurut kalian hubungan antara kerja aseptis dengan kerusakan yang terjadi pada produk pangan yang melibatkan mikroba? Jelaskan. Ada kaitannya. Karena jika kita tidak bekerja secara aseptis, akan mungkin sekali terjadi kerusakan seperti jika kita berbicara pada saat pembuatan tape. Terus itu yang akan menyebabkan tape yang kita buat itu gagal karena adanya bakteri dari mulut kita yang masuk pada padahal seharusnya tidak. Terus yang kedua, pada pembuatan yogurt, jika alat yang digunakan tidak dalam steril, maka ada kemungkinan yogurtnya gagal. Oke. Ya, terima kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk sesi pertama untuk semua yang menjawab. Oke, selanjutnya nomor 8. Apa penyebab dari masalah tadi ya di 2 gambar tersebut? Ya, ada yang mau menjawab? Ya, Hoy. Ya Ibu, menjawab nomor 8 Ibu. Mungkin penyebab dari masalah yang tadi itu karena terjadinya kontaminasi Bu, mungkin ya. Karena tidak dilakukan sterilisasi mungkin Bu, itu jawabannya saya Bu. Oke. Ya, nomor 9 sekarang. Sri, jawab lagi Sri, mangga. Nomor 9 solusinya tadi ya Bu pertanyaannya. Solusinya dengan untuk menghindari terjadi kontaminasi tadi dengan kesterilan alat Bu. Pensterilan alat, kemudian para pekerjanya menggunakan APD seperti sarung tangan, memakai masker. Nah, menurut kelompok kami seperti itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir Hoy dan Sri Wardani beri tepuk tangan. Ya, Ibu senang sekali kalian aktif sekali gitu ya menjawab, semangat untuk memberikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke. Ibu mau coba menjelaskan ya, tadi kan kalian sudah jawab, coba sekarang kalian kita samakan dengan materi yang akan Ibu kasih. Oke. Teknik kerja aseptis ini berhubungan tadi dengan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu teknik aseptis yang tadi sudah dikatakan oleh teman-temannya di awal, dari faktor pekerja, kemudian dari faktor alat, dan juga ruangan kerjanya. Kemudian teknik aseptis juga berhubungan dengan sterilisasi, lalu berhubungan juga dengan transfer aseptis atau inokulasi, dan juga teknik kerja aseptis. Ya. Nah, aseptik kalau misalnya sekarang ya dengan keadaan pandemi seperti ini, pasti kalian sebenarnya
sering sekali mendengar kata-kata aseptis gitu, karena kan dikit-dikit kalian harus cuci tangan gitu kan, termasuk salah satu di dalam 5M untuk menjaga kondisi yang tetap aseptis gitu ya. Nah, apa sih aseptis ini? Adalah keadaan bebas dari mikroorganisme kontaminan atau keadaan bebas dari mikroorganisme patogen. Ya, nah teknik aseptis adalah ya cara untuk menghasilkan kondisi aseptik tersebut. Nah, pekerjaan yang masuk ke dalam lingkup teknik aseptis itu ada sterilisasi ruang, kemudian alat dan media, kemudian ada transfer aseptis atau inokulasi, biakan dari satu media ke media lain, kemudian juga melakukan pengambilan sampel uji. Oke. Nah, kita mulai dari sterilisasi. Oke ya, sterilisasi itu apa sih? Tuh. Sterilisasi adalah cara untuk menjadi steril. Sterilisasi ini memiliki tujuan untuk mematikan atau membunuh semua mikroorganisme hingga sporanya dan sel vegetatifnya yang terdapat dalam suatu bahan, alat, ataupun ruangan. Dan metode sterilisasi ini ada 3, fisik, kimia, dan mekanik, di mana pemilihan metode sterilisasi ini disesuaikan dengan sifat dari bahan atau alat yang akan disterilkan. Kemudian, sterilisasi metode fisik ini ada pemanasan, ada radiasi, di mana pemanasan ini ada pemanasan kering, pemanasan basah, kemudian radiasi ini ada yang menggunakan lampu UV dan juga menggunakan sinar X atau sinar gamma. Nah, pada pemanasan kering ini ada pemijaran, ada pembakaran, kemudian ada udara panas, gitu ya. Dan ini adalah pemijaran ose, gitu. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara memijarkan ose. Kemudian yang ini ada pemanasan basah, ini ada dari pasteurisasi, ada pendidihan, kemudian ada uap air mendidih, ada tindalisasi, dan juga uap air panas bertekanan yang menggunakan autoklav. Kemudian pada radiasi ini ada radiasi lampu UV, biasanya kita temukan di laminar airflow, kemudian sinar X atau sinar gamma. Tapi penggunaan alat ini cukup mahal kalau untuk menggunakan sinar X atau sinar gamma. Nah, kalau sterilisasi metode kimia itu dikenal menggunakan yang namanya desinfektan. Yang namanya metode kimia pasti menggunakan bahan-bahan kimia atau zat-zat kimia. Sebenarnya kalau untuk desinfektan sendiri, untuk sekarang sudah tidak aneh lagi ya, karena kan sekarang dikit-dikit apa-apa harus misalnya disemprot pakai desinfektan gitu kan, pasti udah sering banget dengar. Itu ada apa aja alatnya, bahannya itu. Nah, untuk sebelumnya untuk cara penyemprotannya sendiri, cara penggunanya ada yang disemprot atau dilap langsung, ada juga yang dibuat fogging. Nah, sekarang itu kan banyak sekali fogging biar nggak ada virus corona gitu. Nah, itu juga cairan yang digunakan adalah cairan desinfektan. Itu. Kemudian tadi bahan-bahannya ada apa saja yang bisa digunakan? Ada alkohol, kemudian ada fenol, ada formaldehid, hidrogen peroksida, etilen oksida maupun deterjen. Tapi ini pada konsentrasi-konsentrasi tertentu gitu. Jadi tidak bisa sembarang konsentrasi yang memiliki kemampuan sebagai desinfektan. Gitu. Selanjutnya adalah nah ini adalah sterilisasi metode mekanis atau penyaringan atau filtrasi. Tujuannya adalah untuk mensterilkan bahan-bahan yang tidak tahan panas atau mudah menguap seperti enzim, senyawa volatil ataupun antibiotik. Nah, ini ada beberapa jenis filter, ada yang terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari asbes, ada yang terbuat dari keserbuk kaca ataupun selulosa membran. Prinsipnya sama, yaitu dengan proses penyaringan. Gitu. Saringannya sendiri ukurannya harus lebih kecil dari mikroba sehingga mikroba tersebut akan tersaring dan tidak akan masuk ke dalam zat yang disterilkan. Selanjutnya adalah inokulasi atau transfer aseptis. Ada beberapa metode. Inokulasi sendiri apa sih? Inokulasi adalah proses memindah tanamkan biakan murni secara aseptik hingga tumbuh organisme yang diinginkan. Gitu ya. Banyak sekali tujuannya, bisa dilihat untuk pembenihan, untuk isolasi yang dimaksud untuk memperoleh biakan murni, menyimpan guna keperluan sehari-hari, kemudian juga untuk mempelajari sifat pertumbuhan mikroba. Gitu. Nah,
Dari tadi ngedenger biakan murni. Nah, sebenarnya biakan murni itu apa sih? Biakan murni itu adalah biakan yang hanya terdiri dari satu spesies tunggal yang ditumbuhkan dalam media yang berasal dari satu sel induk. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menanamkan E. coli, maka yang tumbuh harusnya E. coli aja tanpa ada bakteri lain yang tumbuh. Nah, jenis media inokulasi yang digunakan tuh ada mix kultur, ada plate kultur, kemudian ada slant kultur atau agar miring, kemudian ada step kultur atau deep agar atau agar tegak, ada juga liquid kultur. Gitu. Kemudian, nah ini bentuknya, ini agar slant, yang ini agar slant, ya ini dari depan, ini dari samping, kemudian ini deep agar atau step kultur, ini agar plate. Kalau liquid ya cair ya, media cair. Nah, jarum ose yang digunakan pada proses inokulasi ini ada 4, ada ose bulat, ada ose lurus, ada ose siku, kemudian ada ose kotak atau khusus untuk jamur untuk ose kotak. Ya, nanti penggunaannya, tekniknya akan dijelaskan saat kita praktikum. Nah, pada teknik inokulasi ini ada pada cawan Petri, ada pada tabung reaksi media agar, kemudian pada tabung reaksi media cair. Ya, untuk pada cawan Petri ini ada agar tuang, kemudian ada spread kultur atau metode sebar, kemudian ada metode gores ya. Nah, ini contoh dari goresannya. Nah, bakteri ini akan tumbuh sesuai dengan goresannya. Jadi kalau misalnya kalian menggoresnya seperti itu, harusnya bakteri yang tumbuh itu ya sesuai dengan apa yang kalian gores. Kemudian ini pada tabung reaksi namun medianya agar, ini biasanya digunakan untuk agar slant metode zigzag. Kemudian pada metode tusuk ya, agarnya tadi agar deep culture atau step agar, tujuannya untuk melihat pergerakan dari suatu mikroba. Itu ada yang obligat aerob gitu ya, atau obligat anaerob gitu ya. Itu dilihat dari dia butuh oksigen tinggi apa enggak. Kalau misalnya butuh oksigen tinggi, biasanya pertumbuhannya itu ada di atas. Gitu. Nah, kemudian ini metode zigzag tusuk biasanya digunakan untuk media TSIA untuk melihat apa sih adanya kandungan H2S atau tidak. Ya. Nah, ini contoh dari hasil step culture. Yang ini step culture kelihatan ya koloninya. Kemudian yang sebelah sini adalah hasil metode zigzag. Kemudian pada tabung reaksi media cair, gitu ya, sama cuman kalau misalnya media awalnya adalah media padat, nanti tekniknya bagaimana, kemudian kalau yang awalnya cair seperti apa. Nah, ini contoh nanti pertumbuhan dari bakterinya, gitu. Nah, ini kalau misalnya di industri pembuatan suspensi menggunakan bottle rocks dan glass spiral steril untuk melepaskan koloni yang terdapat pada bottle rocks gitu ya. Jadi nanti NaCl dimasukkan ke dalam bottle rocks-nya, kemudian digelindingkan, digoyang-goyang sehingga koloninya akan lepas dan bentuknya nanti akan menjadi suspensi bakteri. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan transfer aseptis ini tadi ada 3 ya. Ada pekerja, kemudian alat dan bahan, dan juga ruang kerja. Semua aspek ini harus dipastikan dalam keadaan steril. Kalau pekerja mungkin tidak steril gitu ya bahasanya, tapi harus menggunakan APD yang lengkap, dimulai dari sarung tangan latex, kemudian memakai masker, menggunakan penutup kepala, seperti itu. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Nah, sekarang untuk teknik transfer inokulasinya sendiri, ini juga ada cara-caranya dan semuanya ini akan kita praktekkan minggu depan. Dari mulai bagaimana mensterilkan meja kerja, kemudian bagaimana jika kita memindahkan dari biakan pada tabung reaksi satu ke tabung reaksi lain, kemudian bagaimana juga membuat media agar tuang, cara menuangkan medianya seperti apa, terus memindahkan dari cawan Petri gitu ya, dan juga bagaimana menggunakan pemindahan jika menggunakan pipet ya. Minggu depan kita akan praktek untuk teknik aseptis ini. Nah, untuk memperdalam materi kalian, wawasan kalian, silahkan pelajari atau tonton video-video ini. Di sini ada video tentang teknik aseptis, kemudian ada video tentang uji sterilitas ruangan, dan juga uji keefektifan autoclave. Uji sterilisasi ini juga amat sangat penting gitu, karena kita untuk mengetahui apakah benar alat bahan yang sudah kita sterilkan itu masih terjaga kesterilannya,
Gitu. Kemudian uji keefektifan autoclave. Autoclave di sini merupakan salah satu sterilisator yang kita gunakan. Nah, ini untuk melihat keefektifannya masih efektif berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, berarti apa yang harus dilakukan? Silahkan ditonton videonya. Anak-anak, setelah yang tadi Ibu sampaikan tentang materi kerja aseptis, apakah sudah jelas atau ada yang masih mau ditanyakan? Jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Jelas. Ya, Jelas. ya, bagus. Sedikit Ibu menyimpulkan bahwa teknik aseptis itu dipengaruhi oleh dari mulai metode sterilisasi yang digunakan, ada metode fisik, ada metode kimiawi, kemudian ada juga metode mekanik atau filtrasi. Nah, penggunaan metode sterilisasi ini berdasarkan atau alat atau bahan yang akan nanti disterilkan. Kemudian dalam teknik kerja aseptis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pekerja, di mana semua pekerja yang berkenaan dengan teknik kerja aseptis ini harus menggunakan APD, mulai dari sarung tangan, kemudian penutup kepala, terus masker gitu ya. Nah, untuk minggu depan untuk praktikum juga kalian jangan lupa untuk membawa APD. Kemudian dari faktor alat bahan, bahwa alat bahan yang digunakan itu harus dalam keadaan steril. Kemudian yang ketiga adalah ruang kerja atau alat kerjanya. Ruang kerja atau ruang kerjanya itu harus dipastikan bahwa dalam keadaan steril juga. Kemudian adalah selanjutnya teknik transfer aseptis atau teknik inokulasi. Ya, teknik ini ada beberapa jenis kultur atau jenis bentuk medianya, dimulai dari step kultur atau misalnya agar tegak, kemudian ada mix kultur, itu biasanya diaplikasikan di cawan Petri, namun dalam penggunaannya itu bisa diisi oleh dua jenis mikroorganisme yang berbeda. Kemudian ada slam kultur, itu adalah agar slam atau agar miring. Kemudian ada plate kultur atau yang di cawan Petri, kemudian ada juga liquid kultur atau media cair, ya. Nah, dalam teknik inokulasi ini juga penggunaan ose itu sangat penting, jarum ose atau jarum inokulasi. Ada yang bentuknya bulat atau loop disebutnya, kemudian ada juga ose siku, ada ose tusuk dan ose kotak. Itu penggunaannya juga tergantung dari jenis media yang nanti akan kita pindahkan dan Kemudian teknik kerja aseptis juga amat sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita kerja untuk memindahkan dari media satu ke media lain. Aseptis di sini maksudnya adalah kalau secara analisa mikrobiologi itu berarti kita harus bekerjanya dekat dengan api. Apinya bisa dari pembakar Jadi bagaimana kita meminimalisir adanya kontaminasi dari luar, terutama dari udara. Gitu. Nah, cukup sekian dari Ibu untuk materi hari ini. Untuk materi selanjutnya yang tadi sudah Ibu sampaikan, minggu depan kita akan praktikum bagaimana sih teknik kerja aseptis ini, gitu ya, biar suatu saat kalau misalnya nanti kalian PKL atau bekerja, kemudian ditaruh di bidang, disimpan di bidang QC-nya, kalian tahu bagaimana harus mengerjakan teknik aseptis ini, gitu ya. Jadi jangan lupa tadi membawa APD-nya, dimulai dari sarung tangan lateksnya dibawa, kemudian maskernya juga dibawa, apalagi kalau misalnya sekarang masker sebenarnya udah bukan sesuatu hal yang aneh ya, karena di kondisi normal saja kalau di luar rumah kita harus menggunakan masker, gitu ya. Kemudian membawa tutup kepala atau henna terutama untuk laki-laki atau perempuan yang tidak menggunakan jilbab, itu untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kontaminasi dari rambut, ya. Cukup sekian dari Ibu. Kepada Agus hari ini hadir, kalau ada tolong dipimpin untuk berdoa. Hadir, Bu. Ya. Baik, teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Agus. Terima kasih juga untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, berolahraga ringan, berjemur, makan makanan yang bergizi, dan kalau tidak penting jangan keluar. Kalau harus keluar, jangan lupa terapkan protokol kesehatan yang 5M.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.